Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya saya kembali ada di tengah-tengah saudara. Saya ingat beberapa tahun lalu ya Pak Gembala, saya pernah khotbah di tempat ini. Makasih Pak Gembala dan Ibu yang mempercayakan saya melayani di pagi hari ini. Saya datang di Manado, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bersama istri. Tapi istri saya jam yang sama sedang melayani di GPD Kasuratan. Jadi semestinya rumah saya dekat dari sini. Karena saya lagi bangun rumah di Kopergub Malalayang 2. Karena istri harus diantar ke Remboken, jadi saya harus dampingi karena tidak biasa dia jalan sendiri apalagi melayani. Makanya saya turun dari Kasuratan bersama hamba Tuhan, teman saya dulu kuliah. Jadi karena mobil Gembala adalah manual, sedangkan sejak saya tahu bahwa mobil saya itu adalah matic semua. Jadi saya kalah kalau bawa manual. Makanya butuh sopir untuk mengantar. Terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Saya tidak usah perkenalkan karena tadi nama saya sudah tampil Bapak Ibu ya. Jadi jangan lihat gelarnya. Karena memang kadang orang melihat terlalu panjang Pak. Ya itu kan karena kuliah. Itu karena kuliah. Semestinya kan ya cuma karena disulut juga, kalau nggak ditulis juga katanya kurang pas. Saya khotbah Natal tahun kemarin di wilayah Kauditan, Gembala WA saya. Bos, tulis semua jabatan. Waduh, ini mau melamar atau apa saya bilang. Terpaksa saya tulis semua jabatan, ada 10. Saya bilang ke Pak Gem, 3 saja. Ini gereja kayak promosi aja kalau tulis semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Di samping saya gembala baru 2 tahun jadi gembala. Meneruskan gembala saya yang menikah dengan jandannya Pak Wotulo, Nyanda Wotulo, sekarang ada di daerah sana. Jadi saya meneruskan pelayanan beliau. Saya berjemaat hampir 13 tahun. Gembala saya, mahasiswa saya dari S1 sampai S2. Tapi saya berjemaat hampir 13 tahun. Jadi ketika dia pindah ke Manado oleh majelis daerah berdasarkan rekomendasi Pak Gembala, ya saya harus meneruskan pelayanan itu di GPDI Berit El Gibor Kota Harapan Indah. Kalau saudara ke Bekasi, di sesudah kanal itu namanya Kota Harapan Indah. Kami di Kota Harapan Indah itu hampir 100 gereja. Dalam satu kota, itu bukan kota hanya nama saja, tapi kotanya kan Kota Bekasi. Kami hampir 100 gereja di situ. GPDI kami ada 6 atau 7. Loh? Jadi saya nggak bisa, saya yang Kota Harapan Indah. Mereka yang dari luar karena diresolusi masuk ke situ karena aman. Loh? Jadi akhirnya berkumpullah kami di situ. Tapi aman-aman saja Bapak Ibu. Karena kita melayani berbeda visi dan misinya. Hari ini sudah tampil, coba tampilkan. Tema kita ini, rem hati yang macet. Pernah tahu ada hati macet? Kenapa saya kasih tema ini di bawahnya? Mengatasi kekhawatiran ya, lupa edit. Di era serba cepat. Sekarang kan era digital, saya baca, ada digital. Karena saya menulis buku pertama yang saya beri judul Mendidik Iman Generasi Z di Era Digital. Buku kedua yang bulan ini siap cetak, saya beri nama Wajah Allah di Balik Algoritma. Anak muda tahu apa itu algoritma kan? Karena kita tidak bisa lepas dari gadget, dari handphone kita. Dari pagi sampai malam kita scrolling, pindah dari platform satu ke platform yang lain. Nah itu yang kita. Nah ini rem hati macet. Karena saya ingat beberapa tahun lalu saya bersama istri dari Tambelang. Karena istri orang Tambelang atau Paso Baru. Saya mau khotbah Natal di wilayah utara. Ketika mobil yang kami bawa di turunan di Tanah Wangko. Tiba-tiba mobil itu berhenti. Jadi oto itu
kayak macet begitu. Di depan ada mobil Kijang, di depan Kijang ada kontainer, di belakang saya kontainer besar. Ini di turunan, kanannya jurang. Karena agak lama tiba-tiba bunyi putar setir. Dia melambung di tengah kemacetan, dia buang itu peti kontainer, hampir mobil di Kijang di depan saya itu hancur. Tapi dia luput, yang dia gate cuma kontainer depan. Tiba-tiba dia banting kanan karena sudah kosong, dia cari gundukan tanah. Dan dia bagi itu tanah di bawah jurang. Isi saya gemetaran, bahkan saya jantungnya hampir mau copot. Ketika kita lewat kita marah, "Hei, ngana pemata di mana? Masa ngana di tengah kemacetan ngana banting setir?" Apa dia jawab yang menggelikan saya? "Pak, kalau kita nyak banting setir, Bapak yang lebih dulu kita pakai. Karena rem somo bocor." Makanya sampai hari ini di Jakarta, istri saya kalau sudah lihat kontainer dia tutup mata. Karena kalau kontainer karena kami dekat terminal itu, jadi kalau keluar dari Cakung itu kontainer panjang-panjang sekali. Makanya ini masalah rem. Coba lanjut. Nah, kita baca dulu fondasi firman yang mendasari tema kita hari ini. Ada dua landasan Alkitabiah. Sebelum kita membongkar rem hati macet, mana tahu di New Life ini ada rem yang semulai macet. Matius 6 ayat 25 sampai 27 kita baca bersama-sama ayat ini. Ini so tahu semua. Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai 27. Dalam hitungan ketiga mari kita membacanya. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita bacaan kedua Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kalau sudah dapat kita juga baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, coba lanjut slide. Nah, apa sih manfaat kekhawatiran? Nol di situ. Nggak ada orang punya manfaat khawatir akan hari esok. Saya ingat waktu saya di Gunung Potong, di sepupu saya tinggal dosen Unima, beliau sudah almarhum. Kakak saya yang tua di situ, saya katakan, "Kak, saya mau berangkat di Jakarta." Dia bilang begini, "Ngana mau cari mati. Ngana saudara sarjana hukum baru pulang dari Jakarta, nggak dapat apa-apa." Baku marah orang dua, karena dia khawatir akan adiknya berjuang di kota Jakarta. Berapa banyak kita khawatir hari-hari ini? Ini era percepatan. Mungkin Manado tidak terasa karena kami di Jakarta, kalau undangan pelayanan seperti ini seharus 3 jam paling kurang persiapan dalam perjalanan. Belum lagi bicara hal-hal yang lain. Nah, kalau kita melihat
ayat ini bahwa ada syarat. Damai yang melampaui segala hal dalam Filipi yang kita baca tadi itu ada syarat. Jangan hendaknya kamu khawatir dan seterusnya. Baru janjinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kita diagnosa dulu sebelum kita membedah 3 poin yang akan saya sampaikan. Cobalah slide-nya dilanjutkan. Kita harus mendiagnosa rem hati yang macet di tengah zaman kereta cepat. Bapak Ibu ke Jakarta sudah pernah naik bus? Bus Indonesia 350 km per jam. Tercepat di Asia. Bahkan saya membaca di Eropa hanya berkisar 250 sampai 300. Tapi Indonesia 350 km per jam. Jadi kalau di tol itu, di tol MBZ, kalau dia lewat kita lari 100 atau lari 120. Cepat sekali. Ini zaman seperti itu. Dulu kita ke mall penuh dengan orang. Bahkan dalam penelitian saya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, generasi muda, generasi alfa yang ada di SD, yang ada di SMP, mereka ada di ruang-ruang game, di Roblox, makanya muncul gereja Roblox. Maka penelitian saya menemukan dalam era percepatan banyak generasi gereja tidak datang ke gereja. Mereka ada di kamar-kamar menghadapi laptop, menghadap komputer, sedang ada di ruang game namanya Roblox. Ini situasi dan kondisi. Nah, di tengah zaman seperti ini, lanjut slide-nya. Kita berhenti. Kalau kita pulang di rumah, kita dari kerja, kita mungkin berhenti istirahat. Tapi pernahkah kita mengingat bahwa pikiran kita tetap berlari? Seakan nyana mau tidur, pikir terus. Saya mengalaminya 2 tahun, 2024 sampai 2025. Ketika Tuhan bawa saya jadi gembala, Bapak Ibu. Saya lawyer aktif sampai hari ini. Saya asesor yang dibayar ketika menilai jabatan fungsional dosen dan beban kerja dosen. Tapi ketika Tuhan bawa saya jadi gembala, 5 rekening saya yang biasa penuh, Tuhan kuras semua karena bangun rumah di sana. Seakan pengeluaran tidak pernah berhenti baik di kampus dan sebagainya. Tuhan buat di titik 0 saya dilantik jadi gembala. Beli speaker, beli keyboard. Saya tinggal gesek kartu kredit BCA. Maka Tuhan bawa, bahkan satu ketika kita marah istri. Ini gara-gara mami yang suka jadi gembala. Akhirnya mau cari doi pun susah. Saya bangun malam jam 1 ke toilet. Gak akan bisa tidur lagi. Karena ini otak berpikir bagaimana hari esok. Kekhawatiran terlalu besar. Karena dulu sebelum dilantik gembala saya tidak pernah kekurangan. Kalau datang ke kantor hukum saya yang biasa-biasa saja, tanda tangan surat kuasa 25 juta. Kalau lebih di atas kan lebih. Saat tubuh sudah rebah, lampu kamar mungkin kita padamkan, tapi pikiran kita masih menyalakan lampunya sendiri. 90% otak bekerja memikirkan bagaimana ya kalau ada krisis ekonomi. Bagaimana kalau anakku tidak bisa kuliah. Bagaimana anakku tidak bisa saya sekolahkan dan sebagainya. Fisik beristirahat. Tapi mungkin pikiran terus berjalan. Saya mengalaminya gak bisa tidur. Ingat tadi malam. Ini refleksi sebelum kita masuk ke poinnya. Mungkin sebelum tidur Bapak Ibu pegang handphone. Atau anak-anak pegang handphone. Mungkin kita mengecek saldo rekening sudah mendekati 0. No? Ya tahu? Apalagi ibu-ibu, SPP anak, UKT,
Tapi Bapak Ibu, saya punya cerita. Bagaimana dalam proses ini Tuhan tetap sama, tidak berubah. Loh? Ketika anak saya UAS yang terakhir, yang bungsu, yang kedua barusan selesai wisuda sarjana hukum. Isi bilang UAS, sebelum UAS semua UKT dibayar. Karena SPP-nya hampir 13 juta satu semester. Jangan bilang Pak kita, saya pulang dari kantor. Mami lapor Tuhan. Tuh. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba pagi seperti ini, dering handphone saya berbunyi. Dan bunyinya begini, Pak Ketua, uang sudah ditransfer. Saya kasih tunjuk WA ke Maitua Balompa. Tepat waktu. Mungkin kita memikirkan cicilan. Mau jatuh tempo. Karena jantung itu berdenyut kencang cuma dua hal. Yang pertama orang jatuh cinta. Nggak mau tak tidur. Yang kedua jatuh tempo. Cicilan auto, cicilan motor, cicilan apa saja. Karena takut debt collector semua datang. Kita alami masa 2 tahun itu. Tiba-tiba isi telepon. Pi, ada orang BCA. Cicilan auto rupanya terlambat 2 bulan. 2 minggu. Oh sudah terpotong otomatis. Hari saat itu bukan tukang tagih, mengingatkan dari BCA datang di pintu rumah. Tuhan sudah kirim di rekening dan sudah terpotong sendiri. Saya WA bilang Pak orang BCA itu sudah sepotong secara otomatis. Atau mungkin kita memikirkan kesehatan orang tua kita, bahkan kesehatan kita. Bila satu saja ya, apa di sana? Rem hati Anda sedang bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Ini diagnosa dulu. Kalau ada salah satu ya, berarti orang perem semua hampir bocor. Yang seperti cerita saya tadi. Karena ini zaman kereta ekspres. Masalah klasik sekarang adalah era serba cepat. Hidup di zaman ini sama dengan orang naik kereta ekspres. Informasi datang 24 jam per 7 hari dalam seminggu. Notifikasi handphone kita berbunyi terus, tidak pernah diam. Ting, ting. Kita mulai mengalami stres. 30% generasi Z dalam penelitian WHO mengalami gangguan mental akibat percepatan digital. Capek, lelah, lihat handphone terus. Itu di buku saya dalam penelitian di situ. Nah, gejalanya kita berpikir terus memutar skenario terburuk. Kita tidak bisa berhenti menerima beban hari esok. Padahal Alkitab katakan kesusahan sehari cukup untuk, tapi orang berpikir setahun depan. Padahal besok jangan pikir, itu Alkitab bilang. Kita bilang pamai tua, Mi, itu kan nanti bulan depan. Babak gitu congana. Ngana robe jutu Alkitab. Fisik lelah, otak tetap menyala. Maka firman Tuhan hari ini mau membawa kita ke bengkel rohani. Katakan amin. Untuk memperbaiki rem hati kita akibat kekhawatiran. Ada 24 itu per 7 itu 7 remnya 0. Nah, ada 3 poin utama yang akan kita lihat dari bacaan kitab. Yang pertama adalah apa kata dunia tentang khawatir itu. Yang kedua apa kata firman. Dan yang ketiga bagaimana respon iman kita yang praktis. Tidak perlu berteori. Karena saya sudah capek berteori. Tapi bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Poin pertama, apa kata dunia? Kekhawatiran itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Adakah orang saudara menyelesaikan masalah dalam kekhawatiran? Tidak. Satu ketika istri saya bilang, Pi, mari orang dua duduk di ruang tamu.
Kita nyak mau tak tidur membahas tentang masa depan anak-anak, terlalu banyak anggaran yang kita harus butuhkan. Kita bilang ada duduk jo sendiri di situ. Orang dua mau duduk sampai pagi tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita memilih tidur, saya bilang. Karena saya kalau bantal saya taruh di kepala pasti akan mengorok. Karena saya ingat ayat. Tuhan menyediakan berkat saat orang tidur. Alkitab tidak mengajarkan orang bermalas-malasan. Berarti menyerahkan sepenuhnya biar Tuhan yang lihat. Tuhan lihat dari sorga kasih yang Sakaria soalnya mampu dia berpikir. Sebelum dia bangun kita siapkan berkat. Dan itu pengalaman hidup sampai hari ini. Saya tidak bicara teori Bapak Ibu. Manfaatnya nol. Otak kita menyala 20/7, 24 jam per 7 hari. Tidak pernah istirahat. 100% baterai rohani kita mulai terkurasi. Kita sadar bahwa baterai rohani kita mulai terkuras. Terlalu banyak memikirkan hal yang tidak perlu kita pikirkan. Kalau dunia berkata khawatir itu bukti kamu bertanggung jawab, itu realistis. Itu dunia. Solusi dunia begini self care. Ya peduli dirilah. Liburan boleh. Lakukan apa yang engkau mau lakukan. Atau larikan diri dari kenyataan. Semalam ketika kami dijemput Pak Gembala ke Suratan. Makan karena istri belum pernah makan kepala babi. Sehingga di Kelapa 17 Tomohon. Dari situ duduk lagi di Pasuri membahas. Ternyata ada anak gembala yang mati gantung diri. Pak Oldia di wilayah Remboken. Papanya baru meninggal, anak masih muda sudah berumah tangga, tiba-tiba gantung diri. Saya tanya kepada gembala Taka Suratan, apa sih? Umur 24 ya kalau tidak salah, sudah punya anak 1. Anak gembala berarti lahir di gembala, besar di pastori. Tapi kok gantung diri pilihannya? Berarti baterainya ini sudah terkuras tapi tidak sadar. Baik dia maupun orang di sekitarnya. Ini dunia. Berapa banyak orang di Jakarta bunuh diri? Kalah judi di Singapura loncat dari Harbour Bay ya? Atau apa ya? Di Batam loncat dari jembatan Batam. Ini dunia. Tapi apa kata firman yang kita mau? Dunia berkata khawatir itu wajar. Tapi Yesus berkata pula hari ini. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Berarti orang salah selama ini Bapak Ibu. Kita terlalu memikirkan hal yang semestinya tidak perlu kita pikirkan hari ini. Makanya saya belajar jadi gembala hari-hari ini. Biar jo Tuhan yang berpikir, saya bekerja untuk urusan makan, minum, urusan anakku, urusan Tuhan. Gitu? Tapi ternyata tidak pernah berkekurangan. Dapur tetap mengepul. Urusan kampus tetap jalan. Urusan pelayanan tetap jalan. Saya lihat dari CCTV tadi, karena anak-anak saya WA, ada tamu dari Gembala Mayondi, khotbah. Oh iya, jemaat semua sudah ada. Tidak ada orang yang bisa umurnya panjang akibat khawatir. Amsal berkata kekhawatiran membungkukkan tulang. Rupanya ada orang khawatir, sobongko, itu bukan karena penyakit. Ada yang akibat terlalu banyak berpikir yang bukan-bukan. Hari ini hentikan khawatirmu, katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Jadi ketika saya tidak bisa tidur lagi, bangun pergi kencing, tidur, soalnya mau tidur, mau putar kiri, mau putar kanan, AC padahal so dingin sekali. Maka istri saya tidur, keluar dari mulut saya, aku punya Tuhan yang besar.
timbangan saya langsung dari 92 tinggal 80 kilogram. Kan akibat stres yang saya alami 2 tahun itu. Tapi kenapa bisa kuat? Karena setiap malam keluar dari mulut saya, aku punya Tuhan yang besar. Karena saya baca ini, tidak akan memperpanjang umur kalau orang banyak khawatir. Itu Matius 6 ayat 27. Janji Allah. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu syarat. Doa. Doa bahasa Yunaninya proseuche. Curhat. Curhat kita kepada Tuhan. Tidak perlu seperti doa kami di talaut. Di bawah sinar sang surya yang menyinari kami duduk terpaku memandang wajahmu yang kudus. Itu kan bahasa sastra. Saya kadang tinggal mendengar ke langit Tuhan. Alkitab bilang. Saya berbuat kepada orang lemah memutangi Tuhan. So terlalu banyak Tuhan berutang ke saya. Ada orang mau kontrak tempat, datang Pak, mau kontrak kita kasih. Ada orang nangis-nangis, tidak bisa bayar kuliah, kita wisuda. Ada gembala datang, persembahan semua begini, ya silakan. Saya bilang ke Tuhan, so terlalu banyak kita bikin baik Pak orang Tuhan. Tuhan so banyak utang Pak kita. Tidak perlu lagi pakai bahasa Ibrani, karena saya dosen Ibrani Yunani Bapak Ibu. Kita cuma menghadap ke langit Tuhan, so boleh bayar utang. Karena kan kita memiutangi Tuhan, yang berutang bukan orang itu Tuhan. Apakah Tuhan tidak lihat? Orang Sangir kan popo-popo. Bayar Tuhan. So terlalu banyak kita perbuat baik memiutangi Tuhan. Janjinya di tengah kekhawatiran hidup. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makan tempe is okay. Makan dabu-dabu bakasang, tidak masalah. Daripada makan lembu tambun, kata Alkitab disertai perbantahan. Bakalai karena bayar hutang. Damai Allah bukan absennya masalah. Ini perhatikan. Damai yang Tuhan janjikan bukan absennya masalah. Kita tidak ada masalah lagi. Melainkan pertahanan Allah yang memagari hati dan pikiran kita dalam Kristus. Jadi damai yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah pertahanan kita. Bikin pagar hati dan pikiran kita. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Jadi dari panic mode ke prayer mode. Ya. Jadi dari mode orang panik, mari kita rubah mode itu. Mungkin setel ke mode doa. Ya. Yang tadinya kita sering mau berdoa, orang undang khotbah lagi sibuk. Karena kita pikir-pikir lebih baik kita urus kasus daripada ke ron-ron Indonesia, terbang dengan tiket sendiri, pulang masuk hotel tiket bayar sendiri. 3 tahun kita penuhi undangan. Saya mengandalkan saya punya uang. Tapi Tuhan buat nol tadi. Bahwa Tuhan mengajar saya harus hidup dari kemurahan Tuhan. Dan sekarang hidup dengan doa. Bapak Ibu, saya puasa pertama. Puluhan tahun tidak puasa lagi karena kan bukan gembala. Waktu puasa pertama hari Jumat. Puasa sambil bacet itu meja perjamuan seperti ini karena sotak kupas. Hampir pingsan kita. Kita telepon, Mi cepat bawa makanan, bawa ini. Kita hampir pingsan di kantor. Tapi sekarang biar mau puasa sudah terbiasa. Jadi seperti itu. Nah ini ilustrasinya. Kalau saudara ke Sangir ada kapal tetap goyang tapi tidak hanyut. Itu ada gambar kapal besar. Badai tetap ada, ombak terus menghantam. Tapi jangkar tertancap kuat di dasar laut. Coba pergi Sangir. Tiba-tiba kapal itu mati mesin dan kasih biar itu kapal bermain di atas gelombang, jangkarnya lepas. Maka tembus di karang-karang. Pernah dengar kata sirene? Itu dari cerita Dewi Siren yang hidup di Tanjung Semenanjung
Yunani. Dewi Siran jam 12 dia nyanyi, suaranya merdu di bawah angin sepoi-sepoi basah. Semua pelaut yang mematikan mesinnya, melepas dayungnya, menurunkan layar kapalnya, mereka mati di karang-karang di Tanjung itu karena dengar suara Dewi Siran. Tapi coba dorang lepas jangkar, dengar suara Dewi Siran yang nyanyi, tidak akan mungkin. Kita sekarang engkau bagaikan kapal. Kapal kita mungkin sedang goyah. Rumah tangga sedang goyah. Bisnis sedang goyah, pendidikan apa saja sedang goyah. Jangkar itu. Badai bisa ada, ombak bisa menghantam. Tancapkanlah jangkarmu dalam-dalam. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sau itu jangkar, bisa bermain. Tapi aku punya Tuhan yang besar yang tak akan mengecewakan saya. Yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat 2 langkah pertama yang dimulai hari ini. Mungkin orang bertanya, Pak Pendeta, jadi bagaimana kita hari ini? Yang pertama, alihkan fokusnya ke sumbernya. Matius 6 ayat 33 kita tidak baca semua tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya? Tentang yang kita khawatirkan. Seteite proton he basileia. Cari yang utama adalah kehadiran Allah, kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan nanti di sorga. Tapi kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera. Hadirkan Allah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Sehingga kalau ini ada, kita cari pertama-tama. Saya bilang ke jemaat saya, hei, jangan sibuk buka toko. Saya bilang, yang satu kabal, bendahara saya. Ketika sibuk, dia nak datang ke gereja, buka toko spare part auto terus siap. Tiba-tiba melapor, Pak Gembala, aku rugi banyak sekali, sekian 1 miliar lebih. Tinggal mau bilang, itu ngana. Cuma kan boleh tuh. Tak senyum-senyum, ya itulah cara Tuhan, Pak. Karena diutamakan. Yang satu ibu-ibu, kalau tidak kasih singers mengamuk. Ngambek kata orang sana tuh. Maka ibu gembala kasih singers dia. WA malam-malam, jangan lupa Bu ya, besok ibu singers ya bersama anak-anak dan satu ibu. Dia balas apa? Bu gembala mohon maaf. Di tetangga saya ada dandutan. Dia lebih memilih hadir di acara dandut daripada mau singers. Datang sosaki kepala, tapi bilang ngana rasa. Cari kerajaan Allah. Tinggalkan semua. Saya banyak kegiatan yang saya tinggalkan, kegiatan melayani Tuhan. Kegiatan MD, karena saya staf ahli hukum di MD. Jadi setiap masalah pasti saya ada. Setiap gereja bergejolak pasti saya ada. Saya bilang ketua begini, kalau hari-hari begini kita senyap makan ketuanya, cari doi. Tanya Pak Gembala kan. Cuma namanya GMD, tapi pengeluarannya terlalu besar. Kami satu wilayah, 2 kota, 2 kabupaten. Itu satu wilayah pelayanan, satu wilayah. Kalau sini wilayah ya cuma sedikit. Kami 2 kabupaten, 2 kota, itu satu wilayah GPDI. 50-an gembala. Cari. Nah yang kedua, tulis daftar pemeliharaan. Mazmur 103 itu berisi ingat kebaikan Tuhan. Nanti baca di rumah ayat ini. Ketika badai sedang mengamuk, yang kita lakukan ingat Tuhan telah menjamamu tahun lalu. 20 tahun lalu. 50 tahun lalu. Itu orang ingat. Mungkin tulis di daftar. Iya Kang, tahun lalu kita semua hampir putus asa. Tapi Tuhan tolong. Kok ngapain sekarang kita putus asa? Mengingat kebaikan Tuhan sama dengan baca. Bensin untuk iman. Tidak pernah ada pertalite masuk ke kita. Tetapi ingat seluruh kebaikan Tuhan. Itu menjadi bensin yang abadi. Kita kalau selemah kita ingat. Tuhan menjamah saya dibaptis di penjara Tuminting. Saya sekolah Alkitab tahun 93. Tidak ada modal.
Sampai gelar saya banyak. Mama saya cuma minta 300.000. Saya ingat semua apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya. Dan itu membuat saya semangat melayani Tuhan. Gitu? Nah, hidup yang ketiga, hidup di kotak hari ini, fokus hari ini. Matius 6 ayat 34 berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, usah pikir besok. Karena pada saat kita memikirkan beban pagi ini untuk besok, padahal Tuhan memberi mana untuk Israel, hanya 1 hari itu. Jangan simpan nanti basi. Itu berarti anugerahnya cukup hari ini. Kita bilang ke istri, kalau hari ini orang dua cuma beli tempe mungkin. Itu cukup hari ini. Besok makan babi putar berarti urusan besok. Maka belajarlah kita fokus di kotak hari ini. Tahun depan, nanti tahun depan. Hari besok, nanti besok pikirkan. Jangan pikirkan hari ini, nanti stres. Karena tidak akan kuat kita menanggung beban sampai tahun depan. Seberapa kuat kita memikul, otak kita tidak mampu. Saya belajar, nak mau pikir lagi urusan besok urusan Tuhan. Urusan lusa urusan Tuhan. Urusan operasional kampus saya bilang ke istri, urusan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita berkata, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Hentikan khawatirmu. Karena penelitian membuktikan orang bahagia dan tidak bahagia diteliti di Amerika. Kelompok orang bahagia lebih banyak, DP umur lebih panjang. Dibandingkan orang yang tidak bahagia akibat khawatir. Cepat Tuhan panggil. Mau cepat atau lama? Lama. Lepaskan beban hari ini. Tuhan akan mengoperasi hati kita. Mana pemain musik? Kita akan nyanyi dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.